Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rekrutmen dan seleksi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sahrizal MSI sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan materi ini. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Wahyu Liliandri, sebagai moderator, dan rekan saya, Bapak Jumiatul Mulia. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Yang materi pertama adalah rekrutmen. Outline dari rekrutmen yang akan dijelaskan di PowerPoint ini yaitu terdiri dari definisi, berikutnya adalah proses dan metode yang terdiri dari 2, yaitu metode secara internal dan eksternal, dan metode eksternal itu sendiri akan dilakukan melalui teknologi dan tradisional. Berikutnya adalah faktor dari rekrutmen sendiri dan alternatif dari rekrutmen dan implementasi global terhadap rekrutmen. Rekrutmen. Perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang cukup dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi lowongan dalam suatu organisasi. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen sendiri terdiri dari 2, yaitu proses secara eksternal dan proses secara internal, yang diawali dengan perencanaan SDM dan dilanjutkan dengan alternatif rekrutmen. Setelah melakukan alternatif rekrutmen, barulah dilakukan sebuah rekrutmen, yaitu dari sumber internal dan sumber eksternal. Setelah melakukan dari sumber itu, mereka melakukan metode-metode mereka sendiri yang pada akhirnya akan mendapatkan seorang individu yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Metode perekrutan internal. Metode perekrutan internal sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama, database sumber daya manusia. Database sumber daya manusia memungkinkan organisasi untuk menentukan apakah karyawan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengisi posisi terbuka. Sebagai perangkat perekrutan, database ini telah membuktikan sangat berharga bagi organisasi. Basis data dapat bermanfaat dalam menemukan bakat secara internal dan mendukung konsep promosi dari dalam. Yang kedua adalah pengumuman pekerjaan dan pengajuan pekerjaan. Pengumuman pekerjaan atau job posting adalah prosedur untuk memberikan informasi kepada karyawan mengenai adanya lowongan-lowongan pekerjaan. Dan pengajuan pekerjaan atau job bidding adalah prosedur yang memungkinkan para karyawan yang yakin bahwa mereka memenuhi persyaratan yang diminta untuk melamar pekerjaan pada posisi lowongan yang diumumkan. Manajer perekrutan biasanya ingin memberikan prioritas kepada kandidat internal karena kandidat internal telah memahami budaya, misi, dan tujuan dari perusahaan itu tersebut. Yang ketiga ada referensi karyawan. Referensi karyawan atau employee referral melibatkan karyawan perusahaan yang merekomendasikan teman, kolega, dan sebagai kemungkinan anggota perusahaan. Ini terus menjadi cara yang kinerja terbaik yang diidentifikasi. Di banyak organisasi, penggunaan referensi karyawan menghasilkan pelamar yang sangat berkualitas. Selanjutnya adalah sumber-sumber perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal diperlukan untuk yang pertama yaitu mengisi pekerjaan-pekerjaan tingkat pemula atau entry level. Yang kedua adalah untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh karyawan yang ada pada saat ini. Dan ketiga adalah untuk memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Selanjutnya adalah perekrutan eksternal dapat diambil dari lembaga-lembaga berikut, yaitu pertama, sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Organisasi-organisasi yang berminat merekrut karyawan tingkat pemula atau entry level seringkali bergantung pada sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan ini. Dan kedua adalah komunitas kampus. Banyak komunitas kampus peka terhadap permintaan kerja khusus yang diperlukan dalam pasar tenaga kerja lokal mereka dan meluluskan siswa-siswa banyak dicari dengan keterampilan yang mudah dipasarkan. Berikutnya adalah akademi universitas. Akademi dan universitas biasanya mewakili sumber perekrutan utama bagi berbagai organisasi. Organisasi biasanya menemukan para karyawan profesional, karyawan teknis, dan manajemen di lembaga-lembaga berikut. Dan selanjutnya adalah mantan karyawan. Dahulu ketika karyawan berhenti bekerja dari sebuah perusahaan, para manajer dan rekan kerja cenderung memandang karyawan itu tidak loyal, tidak menghargai, dan pada umumnya menghukum dengan kebijakan seperti tidak bisa menerima lagi karyawan tersebut. Melacak dan merekrut dan mempekerjakan mantan karyawan dapat memberikan manfaat besar dan bisa mendorong para karyawan lain untuk tetap tinggal di perusahaan.
Mantan karyawan umumnya sudah mengenal perusahaan dengan cukup baik, mulai dari kekuatan sampai kelemahan dari perusahaan tersebut. Berikutnya adalah pengangguran. Pengangguran seringkali merupakan sumber karyawan baru yang berharga. Setiap hari, pelamar yang memenuhi syarat menjadi pengangguran karena berbagai alasan. Para karyawan terkadang juga dipecat hanya karena keadaan perbedaan pandangan pribadi para atasan mereka. Tidak jarang para karyawan merasa frustasi terhadap pekerjaan mereka dan kemudian berhenti. Dan berikutnya adalah pekerja mandiri. Pekerja mandiri juga bisa menjadi sumber potensial bagi perusahaan. Orang-orang ini mungkin adalah pengusaha sejati yang cerdik dan kreatif. Bagi banyak perusahaan, kualitas ini penting untuk daya saing dan yang berkelanjutan. Orang-orang tersebut dapat menjadi sumber pelamar untuk jumlah pekerja yang dibutuhkan keahlian teknis, profesional, administratif, atau kewirausahaan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah teknologi perekrutan. Penggunaan teknologi seluler atau smartphone dan metode online telah mengevolusi cara perusahaan merekrut karyawan dan pencari kerja dalam mencari dan melamar pekerjaan. Yang pertama adalah perekrutan seluler. Dunia perekrutan melalui teknologi seluler bergerak secepat kilat. Semakin banyak orang yang mengadopsi teknologi seluler dan banyak organisasi mencoba mencari cara untuk menggunakan perangkat seluler dalam proses perekrutan. Perekrutan menggunakan aplikasi seluler untuk memposting pekerjaan, menjalankan kampanye perusahaan berbasis pesan teks, membuat komunitas online bagi calon karyawan baru untuk mempelajari perusahaan mereka, memantau jaringan sosial untuk memberita tentang industri tempat mereka merekrut, dan tetap berhubungan dengan staf dan agensi luar. Tugas-tugas ini yang biasanya dilakukan melalui PC atau laptop. Kedua adalah bursa kerja virtual. Bursa kerja virtual atau virtual job fair adalah metode perekrutan online yang dilakukan oleh suatu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Selanjutnya ada situs web atau karir perusahaan. Situs web karir perusahaan atau corporate career website adalah situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan, memberikan jalan bagi para pelamar untuk melamar kerja pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Situs-situs karir telah menjadi sumber utama bagi para pencari kerja dan perusahaan untuk mencari karyawan baru. Yang selanjutnya adalah weblog atau blog. Weblog atau blog telah mengubah cara orang mencari informasi. Google atau mesin pencari blog seperti teknorati.com dapat digunakan. Yang perlu dilakukan hanyalah mengetik kata kunci seperti marketing.com dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah situs web ketenagakerjaan umum. Perusahaan-perusahaan memanfaatkan situs web ketenagakerjaan dengan mengetikkan kriteria keterampilan dan pengalaman kerja yang penting bagi pekerja serta menunjukkan geografisnya. Situs web tenaga kerja yang paling dikenal adalah yang kita tahu yaitu jobstreet.com dan career.com dan Indeed dan lain-lain. Berikutnya adalah situs karyawan kontrak. Dahulu para karyawan kontrak dianggap sebagai bagian tenaga kerja sementara sebagai alternatif dari perekrutan. Situs-situs tersedia untuk membantu segmen angkatan kerja para profesional dalam mencari pekerjaan lepas berpaling ke situs-situs web yang memungkinkan mereka memasarkan diri mereka sendiri secara global. Yang selanjutnya adalah situs pekerjaan karyawan jam-jaman. Secara tradisional ada perbedaan utama antara para karyawan jam-jaman dengan karyawan gajian dalam mencari pekerjaan. Sebagian besar karyawan jam-jaman mengejar pekerjaan dengan mengisi form pelamaran dan bukan membuat dan mengirim resume mereka. Yang selanjutnya adalah metode perekrutan eksternal tradisional. Yang pertama adalah iklan media. Iklan mengkomunikasikan kebutuhan ketenagakerjaan perusahaan kepada masyarakat melalui media seperti koran, jurnal perdagangan, radio dan televisi, dan billboard. Yang kedua adalah agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja adalah organisasi yang membantu perusahaan-perusahaan merekrut karyawan dan pada saat yang sama menolong orang-orang dalam usaha mencari kerja. Agen-agen tersebut melakukan fungsi perekrutan dengan seleksi yang telah terbukti bermanfaat bagi banyak perusahaan. Yang berikutnya adalah bursa efek atau bursa kerja.
adalah metode perekrutan yang dilaksanakan oleh pemberi kerja tunggal atau kelompok, memberi kerja untuk menarik pelamar ke satu lokasi untuk diwawancara. Dari sudut pandang pemberi kerja, keunggulan pertama dari bursa kerja adalah peluang bertemu dengan banyak kandidat dalam waktu yang singkat. Yang berikutnya adalah magang. Bentuk khusus perekrutan yang melibatkan penempatan mahasiswa pada pekerjaan sementara tanpa adanya kewajiban bagi perusahaan untuk mempekerjakan mahasiswa tersebut secara tetap. Dan berikutnya adalah pelamar yang belum dipanggil. Perusahaan harus memiliki citra positif atau merek perusahaan yang menarik pelamar yang tidak diminta. Jika sebuah organisasi memiliki sebuah reputasi sebagai tempat yang baik untuk bekerja, organisasi tersebut mungkin dapat menarik prospek yang berkualitas bahkan tanpa upaya perekrutan atau ekstensif. Yang berikutnya adalah open house. Merupakan alat perekrutan yang penting, terutama pada saat pengangguran sedikit. Perusahaan mempertemukan calon karyawan potensial dengan para perekrut dengan sangat hangat dan santai. Open house lebih murah dan lebih cepat dibanding menarik karyawan dengan agen-agen perekrutan. Dan cara ini lebih populer dibanding dengan bursa kerja. Yang terakhir adalah perekrutan acara. Melibatkan perekrut yang menghadiri acara yang dihadiri oleh individu yang dicari perusahaan. Dan hal itu telah dipelopori oleh CISO System. Selanjutnya adalah lingkungan rekrutmen. Seperti fungsi sumber daya manusia lainnya, proses rekrutmen tidak terjadi dalam ruang hampa. Faktor-faktor di luar organisasi dapat secara signifikan mempengaruhi upaya rekrutmen perusahaan. Yang pertama adalah kondisi pasar tenaga kerja. Yang paling penting bagi keberhasilan perekrutan adalah permintaan dan pasokan keterampilan khusus di pasar tenaga kerja. Secara umum, proses perekrutmen perusahaan sering disederhanakan ketika tingkat pengangguran di pasar tenaga kerja organisasi tinggi. Yang berikutnya adalah pencari kerja aktif dan pencari kerja pasif. Pencari kerja aktif adalah individu yang berkomitmen untuk mencari kerja lain baik saat ini sudah bekerja atau tidak. Selanjutnya adalah pencari kerja pasif, adalah calon pekerja potensial yang biasanya dipekerjakan puas dengan atasan mereka dan puas dengan peran mereka saat ini. Tetapi jika ada kesempatan yang tepat, mereka mungkin ingin belajar lebih banyak. Orang-orang ini bergerak lebih lamban dan akan mengajukan banyak pertanyaan ketika melakukan sebuah perubahan pekerjaan. Yang berikutnya adalah pertimbangan hukum. Masalah hukum juga memainkan peran penting dalam praktik perekrutan ini. Tidak mengherankan karena kandidat dan pemberi kerja pertama kali melakukan kontak selama proses perekrutan. Proses perekrutan yang tidak direncanakan dengan baik yang dapat menimbulkan banyak masalah dalam proses seleksi. Selanjutnya adalah alternatif untuk perekrutan. Ketika perencanaan SDM menunjukkan kebutuhan akan karyawan tambahan, perusahaan dapat memutuskan untuk tidak meningkatkan jumlah tenaga kerja karena ketika melakukan perekrutan dan seleksi akan memakan biaya yang tidak sedikit. Yang pertama adalah kebijakan promosi. Kebijakan mengisi lowongan di atas posisi entry level dengan karyawan saat ini. Kebijakan promosi organisasi dapat berdampak signifikan pada perekrutan. Perusahaan dapat menekan kebijakan promosi dari dalam pangkatnya sendiri atau di mana posisi biasanya diisi di luar organisasi, bergantung pada keadaan tertentu. Salah satu pendekatan mungkin bermanfaat, tapi biasanya kombinasi dari dua pendekatan terbukti paling baik. Yang selanjutnya adalah lembur. Alternatif perekrutan yang paling umum digunakan, terutama dalam memenuhi fluktuasi jangka pendek dalam volume kerja, adalah lembur. Lembur dapat membantu pemberi kerja dan juga karyawan. Pemberi kerja mendapat keuntungan dengan menghindari biaya perekrutan, seleksi, dan pelatihan. Para karyawan memperoleh keuntungan dari peningkatan pendapatan selama periode lembur tersebut. Yang ketiga adalah outsourcing, adalah praktik mentransfer operasi bisnis yang dipindahkan ke luar negeri kembali ke negara asal mereka. Selanjutnya adalah implikasi global untuk perekrutan. Yang pertama adalah outsourcing. Seperti yang kita tahu, outsourcing atau alih daya adalah proses memperkerjakan penyedia eksternal untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara internal. Yang kedua adalah offshoring, adalah migrasi semua atau sebagian penting dari pengembangan, pemeliharaan, dan penyampaian layanan ke perusahaan yang berlokasi di luar negeri. Yang terakhir adalah reshoring. Reshoring adalah kebalikan dari offshoring yang melibatkan dan membawa pekerjaan kembali ke negara asal.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi seleksi. Outline seleksi yang akan kita bahas saat ini adalah definisi, yang kedua adalah proses seleksi yang terdiri dari yang pertama penyaringan awal, kedua review aplikasi dan resume, ketiga tes seleksi, dan keempat wawancara, dan kelima penyaringan prakerja dan pemeriksaan latar belakang dan diakhiri dengan keputusan seleksi. Dan selanjutnya adalah ukuran untuk mengevaluasi keefektifan dari seleksi tersebut. Seleksi. Seleksi adalah proses memilih dari sekelompok pelamar individu yang paling cocok untuk posisi dan organisasi tertentu, yaitu jenis dan tingkat sumber daya manusia yang optimal. Mencocokkan orang dengan pekerjaan yang organisasi secara tepat adalah tujuan dari proses seleksi, agar mendapat karyawan yang kualitas tinggi dan perusahaan menuai manfaat yang besar. Proses seleksi. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar, proses seleksi itu diawali dengan perekrutan individu, yang dilanjutkan dengan penyaringan awal. Selanjutnya adalah review dari aplikasi dan review resume, yang dilanjutkan dengan tes seleksi. Apabila mereka berhasil melakukan tes seleksi, akan dilanjutkan terhadap wawancara. Setelah melakukan beberapa rangkaian wawancara, mereka akan dilakukan sebuah penyaringan prakerja dan pemeriksaan latar belakang. Apabila penyaringan tersebut dinyatakan sah, akan dilakukan sebuah keputusan seleksi dan dilanjutkan dengan tawaran pekerjaan. Dari semua proses tersebut, dari awal dan akhir, itu memungkinkan mereka itu ditolak. Seperti mereka bisa saja ditolak pada proses penyaringan awal, juga pada proses tes seleksi. Penyaringan awal. Penyaringan awal adalah untuk menghilangkan mereka yang tidak memenuhi syarat posisi yang ditawarkan. Penyaringan awal dapat berupa peninjauan untuk pelamar yang tidak memenuhi syarat dengan wawancara singkat, tes, atau hanya peninjauan aplikasi atau resume untuk ketidakcocokan yang jelas. Selanjutnya adalah review aplikasi dan review resume, yaitu membuat kandidat melengkapi lamaran pekerjaan adalah langkah awal lainnya dalam proses seleksi. Ini bertujuan untuk mendahului atau mengikuti penyaringan pendahuluan. Pemberian kerja kemudian mengevaluasi untuk melihat apakah terdapat kecocokan dan yang nyata antara individu dan posisi tersebut. Tes seleksi. Tes seleksi adalah komponen penting dalam pemilihan karyawan. Ada banyak pertimbangan antara lain kelebihan dan kekurangan, properti pengujian, pendekatan validasi, dan jenis pengujian. Selanjutnya adalah pertimbangan awal. Menyaring kekurangan alat seleksi lainnya, banyak perusahaan telah menambahkan tes seleksi ke proses perekrutan mereka. Tes ini menilai faktor-faktor seperti bakat, kepribadian, kemampuan, dan motivasi karyawan potensial, memungkinkan manajer untuk memilih kandidat sesuai dengan bagaimana mereka akan cocok dengan posisi terbuka dan budaya perusahaan. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian tes seleksi. Keuntungan tes seleksi. Alasan perusahaan menggunakan tes seleksi adalah untuk mengidentifikasi sikap dan keterampilan yang terkait dengan pekerjaan yang tidak dapat dinilai langsung melalui wawancara. Tes merupakan cara lebih efisien untuk memperoleh jenis informasi tersebut dan bisa memberi hasil berupa dipekerjakan orang-orang dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua adalah masalah potensial penggunaan tes seleksi. Tes seleksi bisa secara akurat memprediksi kemampuan pelamar dalam menjalankan pekerjaan atau yang disebut kemampuan mengerjakannya. Namun tes-tes tersebut kurang begitu bisa menunjukkan seberapa jauh mereka akan termotivasi untuk menjalankan pekerjaan tersebut atau yang disebut kemampuan mengerjakan. Berikutnya adalah karakteristik tes seleksi yang dirancang dengan benar. Yang pertama adalah standarisasi. Standarisasi dalam seleksi adalah keragaman prosedur dan kondisi yang terkait dengan pemberian tes standarisasi untuk membandingkan kinerja beberapa pelamar yang mengambil tes yang sama. Semua pelamar harus mengikuti tes yang sama dalam kondisi sedekat mungkin. Yang berikutnya adalah objektivitas. Terjadi ketika setiap orang menilai suatu tes mendapat hasil yang sama, mengganda atau benar-benar salah. Orang yang mengikuti tes memilih jawaban yang benar atau tidak. Yang berikutnya adalah norma. Kerangka acuan untuk membandingkan kinerja pelamar dengan yang lainnya adalah norma. Secara khusus, suatu norma mencerminkan distribusi banyak skor yang diperoleh oleh orang-orang yang mirip dengan pelamar yang sedang diuji.
Skor dengan sendirinya tidak signifikan ini menjadi bermakna hanya jika dibandingkan dengan nilai pelamar yang lain. Selanjutnya adalah keandalan. Sejauh mana tes seleksi memberikan hasil yang konsisten. Misalnya, jika seorang mengikuti tes kepribadian yang sama beberapa kali dan menerima skor yang sangat mirip, tes kepribadian ini akan dinilai dan dapat diandalkan. Berikutnya adalah keabsahan, yaitu sejauh mana penguji mengukur apa yang diklaim yang diukur. Jika tes seleksi dapat menunjukkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, itu tidak ada nilainya. Dan jika digunakan, itu akan menghasilkan putusan perekrutan yang buruk dan potensi tanggung jawab hukum bagi pemberi kerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis tes kerja. Yang pertama adalah tes bakat kognitif, yaitu tes yang menentukan kemampuan analisis umum, daya ingat, kosakata, dan kelancaran verbal, dan kemampuan numerik. Yang berikutnya adalah tes kemampuan psikomotorik, yaitu tes yang mengukur kekuatan, koordinasi, dan kecepatan. Selanjutnya adalah tes pengetahuan pekerjaan, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan kandidat mengenai tugas-tugas dari pekerjaan yang dilamar mereka. Selanjutnya adalah tes sampel kerja, adalah tes yang mengharuskan pelamar menjalankan tugas atau sekumpulan tugas yang mewakili pekerjaan. Selanjutnya adalah tes minat kerja, tes yang menunjukkan pekerjaan yang paling diminati seseorang dan pekerjaan yang memungkinkan memberikan kepuasan. Dan terakhir adalah tes kepribadian, adalah ukuran-ukuran yang diungkapkan oleh diri sendiri berkenaan dengan pembawaan, temperamen, dan sikap. Selanjutnya adalah bentuk pengujian unik. Yang pertama adalah pengujian genetik, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan penyakit bawaan, antara lain adalah kanker, penyakit jantung, gangguan saraf, dan penyakit bawaan lainnya. Yang kedua adalah analisis grafik atau analisis tulisan tangan. Adalah penggunaan analisis tulisan tangan sebagai faktor seleksi analisis grafik bertujuan untuk membantu menyaring dan menempatkan pelamar kerja. Banyak orang memandang analisis tulisan tangan dalam konteks yang sama dengan pembacaan psikis atau astrologi. Yang terakhir adalah uji poligraf. Uji poligraf adalah uji pendeteksi kebohongan di mana bertujuan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal informasi yang terkandung dalam aplikasi kandidat. Selanjutnya adalah wawancara kerja. Wawancara merupakan proses evaluasi tentang kemampuan dari seorang kandidat dalam hal kemampuan spesifiknya. Mungkin beberapa kalian sudah terlihat dari data-data tertulis. Namun wawancara adalah untuk melihat lebih detail mengenai informasi-informasi spesifik dan karakter personal dan juga pengalaman. Perencanaan wawancara. Perencanaan wawancara sangat penting untuk wawancara kerja yang efektif. Pertimbangan utama adalah kecepatan di mana proses tersebut terjadi. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kandidat teratas untuk hampir semua pekerjaan yang dipekerjakan dan keluar dari pasar kerja dalam waktu 1 hingga 10 hari. Selanjutnya adalah isi wawancara. Yang pertama adalah pengalaman kerja. Wawancara akan mengeksplorasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kemauan kandidat untuk menangani tanggung jawab. Meskipun kinerja yang sukses dalam suatu pekerjaan tidak menjamin kesuksesan dalam pekerjaan yang lain. Hal ini memberikan indikasi kemampuan dan kemauan seorang untuk bekerja. Selanjutnya adalah prestasi akademik. Apabila tidak adanya pengalaman kerja yang signifikan, catatan akademis seseorang menjadi lebih penting. Namun, para pekerja harus mempertimbangkan nilai rata-rata berdasarkan faktor-faktor lain. Misalnya, keterlibatan dalam pekerjaan, kegiatan ekstrakurikuler atau tanggung jawab lain mungkin lebih mempengaruhi kinerja akademik pelamar. Selanjutnya adalah kemampuan interpersonal. Seorang mungkin memiliki keterampilan teknis yang penting untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun, jika seorang tersebut tidak dapat bekerja dengan baik dengan orang lain, peluang untuk sukses itu kecil. Hal ini terutama berlaku di dunia sekarang ini. Dengan meningkatkan penggunaan tim, kesalahan terbesar dapat dilakukan orang yang diwawancari adalah berpikir bahwa perusahaan mempekerjakan orang hanya untuk keterampilan teknis mereka. Selanjutnya adalah kualitas pribadi. Kualitas pribadi yang biasanya diamati selama wawancara meliputi penampilan fisik, kemampuan berbicara, kosakata, ketenangan, kemampuan beradaptasi, ketegasan, kemampuan kepemimpinan, dan semangat kooperatif. Seperti semua kriteria seleksi, atribut ini harus dipertimbangkan hanya jika relevan dengan kinerja pekerjaan. Selanjutnya adalah jenis wawancara. Jenis wawancara sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah wawancara
tidak terstruktur. Wawancara di mana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bersifat menggali. Selanjutnya adalah wawancara terstruktur, yaitu pewawancara menanyai setiap pelamar untuk pekerjaan tertentu serangkaian pertanyaan yang sama terkait dengan pekerjaan. Selanjutnya adalah wawancara keperilakuan. Wawancara tersebut di mana para pelamar diminta mengaitkan kejadian-kejadian nyata dari masa lalu mereka dengan pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya adalah wawancara situasional, adalah pewawancara menciptakan situasi hipotesis yang memungkinkan akan dihadapi kandidat dalam pekerjaan dan menanyakan bagaimana mereka menanganinya. Selanjutnya adalah metode wawancara. Yang pertama adalah wawancara satu persatu, di mana pertemuan antara pelamar bertemu dengan si wawancara secara satu persatu. Selanjutnya adalah wawancara kelompok, adalah pertemuan di mana beberapa pelamar kerja berinteraksi dan di mana hadir satu perwakilan perusahaan atau lebih. Selanjutnya adalah wawancara dewan atau wawancara panel, adalah pendekatan wawancara di mana beberapa perwakilan perusahaan mewawancari seorang pelamar pada saat yang sama. Selanjutnya adalah wawancara ganda, adalah pertemuan di mana para pelamar diwawancari oleh rekan kerja, bawahan, atau atasan di mana memungkinkan perusahaan mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai kandidat serta memberikan kesempatan kepada kandidat untuk belajar lebih banyak tentang perusahaan dari berbagai sudut pandang. Yaitu selanjutnya wawancara stres, adalah bentuk wawancara di mana pewawancara secara sengaja menciptakan kegelisahan kepada para kandidat. Selanjutnya adalah tinjauan pekerjaan realistis, adalah metode untuk menyampaikan informasi pekerjaan positif maupun negatif kepada pelamar dalam cara yang tidak menyesatkan. Selanjutnya adalah potensi masalah dalam wawancara. Yang pertama adalah pertanyaan yang tidak pantas. Banyak pertanyaan jelas mempekerjakan standar yang harus dihindari, yaitu ajukan hanya pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kedua adalah memberikan informasi yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Jika seorang kandidat memulai secara sukarela memberikan informasi pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, pewawancara harus mengarahkan percakapan kembali kepada jalurnya. Pewawancara sebaiknya memulai wawancara dengan cara bijaksana, menyatakan sesuatu seperti keputusan seleksi ini akan berdasarkan pada kualifikasi. Selanjutnya adalah bias wawancara. Seringkali masalah yang mungkin muncul dalam sebuah wawancara adalah bias wawancara, di mana pewawancara membuat asumsi tentang orang yang diwawancarai yang mungkin salah dan membiarkan bias itu mempengaruhi keputusan pemilihan. Selanjutnya adalah dominasi wawancara. Dalam wawancara yang berhasil, informasi yang relevan harus mengalir ke dua arah. Kadang-kadang pewawancara mulai wawancara dengan memberikan tahu kandidat apa yang mereka cari, dan kemudian bersemangat untuk mendengarkan kandidat membalas kata-kata mereka. Yang selanjutnya adalah kurang latihan. Siapapun yang pernah melakukan wawancara menyadari bahwa wawancara itu lebih dari sekedar bercakap-cakap dengan orang lain. Wawancara mencoba mendapatkan wawasan tentang bagaimana pelamar menjawab pertanyaan terkait pekerjaan. Jadi para kandidat harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum diwawancara. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh adalah metode komunikasi nonverbal di mana tindakan fisik seperti gerakan tubuh, dan ekspresi wajah menyampaikan pikiran dan emosi. Pewawancara mencoba melihat sinyal nonverbal dari pelamar. Pelamar juga dapat membaca sinyal nonverbal dari si pewawancara. Oleh karena itu, pewawancara harus berusaha secara sadar untuk melihat diri mereka seperti yang dilakukan pelamar untuk menghindari pengiriman sinyal nonverbal yang tidak tepat dan tidak disengaja. Selanjutnya adalah penyaringan prakerja dan pemeriksaan latar belakang. Yaitu pertama adalah verifikasi kelayakan pekerja, dan selanjutnya adalah investigasi latar belakang secara berkelanjutan, dan selanjutnya adalah investasi latar belakang dengan jejaring sosial, dan diakhiri dengan mengingat standar perekrutan yang harus dihindari. Selanjutnya adalah keputusan seleksi. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Tujuan dari pemeriksaan kesehatan adalah untuk mengetahui kemampuan fisik pelamar dalam menjalankan pekerjaan. Dan selanjutnya adalah pengumuman kandidat. Manajemen harus mengumumkan kandidat-kandidat yang berhasil maupun gagal berdasarkan keputusan seleksi segera mungkin. Tindakan ini merupakan bentuk tata krama dan hubungan masyarakat yang baik. Yang terakhir adalah ukuran untuk mengevaluasi efektivitas perekrutan.
pertama, biaya perekrutan. Dalam menentukan biaya perekrutan per karyawan yang dipekerjakan, ongkos perekrutan total harus dikalkulasikan terlebih dahulu. Berikutnya, biaya per karyawan yang dipekerjakan bisa ditentukan dengan membagi ongkos perekrutan dengan jumlah calon karyawan yang dipekerjakan. Berikutnya adalah tingkat seleksi. Adalah jumlah pelamar yang dipekerjakan dari sekelompok kandidat yang ada jika dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya adalah tingkat penerimaan. Adalah presentasi dari pelamar yang telah ditawari pekerjaan dan menerima penawaran tersebut. Selanjutnya adalah tingkat kelolosan. Adalah presentasi pelamar dari sumber dan metode tertentu yang lolos ke tahap berikutnya dari suatu proses seleksi. Selanjutnya, biaya manfaat sumber dan metode perekrutan. Perusahaan memiliki informasi mengenai orang-orang dengan kriteria seperti penilaian kinerja, turnover, riwayat, dan keamanan, dan masa kerja untuk menyebut sebagainya. Dan terakhir adalah waktu yang dibutuhkan untuk merekrut karyawan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan bersifat penting karena beberapa alasan, antara lain jika posisi tidak terisi, posisi yang lain harus mengisi kekosongan tersebut. Jika tidak, produksi akan menurun. Baiklah, itulah materi tentang rekrutmen dan seleksi. Berikutnya akan dibahas tentang studi kasus yang akan dibahas oleh rekan saya, Bapak Jojo. Kepada Bapak Jojo, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya dalam menjelaskan atau mempresentasikan artikel yang berjudul Branding Perusahaan BCA, Tantangan ke Depan, yang terbit pada tahun 2016. Ada 3 hal yang akan dijelaskan, yaitu tentang prestasi dari Bank BCA, pembahasan, dan solusi yang dilakukan oleh Bank BCA. Pada artikel ini menyebutkan beberapa prestasi dari Bank BCA. Di antaranya, pada tahun 2014 sebagai bank terbaik di Indonesia dalam Euromoney Awards for Excellence. Tahun 2010 sebagai bank swasta lokal terbaik di Indonesia. Dan terakhir pada tahun 2014 sebagai the best mega contact center di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada pembahasan ini, ada 4 hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama, mengenai mayoritas karyawan Bank BCA pada tahun 2014 yang berusia di atas 45 tahun. Hal ini terjadi berawal dari krisis ekonomi yang melanda negara pada tahun 1998. Tahun 2013, hampir setengah dari karyawan tetap BCA berusia 45 tahun ke atas. 40% diantaranya sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Hal inilah yang menjadi permasalahan dari BCA, di mana mereka akan kehilangan sejumlah karyawan dari 3 generasi yang berbeda. Selanjutnya, kami akan coba untuk menjelaskan mengenai rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh BCA. 4 tahun terakhir, BCA sudah merekrut talenta muda dengan jumlah yang relatif besar, dengan rata-rata 1.500 orang per tahun. Proses rekrut Bank BCA sebagian besar dilakukan secara terpusat. Namun, hal ini tidak berlaku di Indonesia bagian timur, seperti Makassar, Manado, Kendari, Parepare, Ambon, dan Papua. Selain melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, BCA juga menggunakan bursa kerja, web rekrutmen, magang, dan melakukan iklan lowongan kerja yang dipasang di kantor cabang BCA yang berada di dekat universitas dan di media massa terkemuka. Untuk posisi tertentu, BCA tidak memberikan kesempatan dari kampus manapun untuk melamar. Selagi pelamar memenuhi persyaratan yang ada, maka mereka akan diproses
apakah itu diterima atau ditolak. Selanjutnya, strategi BCA untuk merekrut kandidat yang berkualitas adalah dengan melibatkan alumninya yang berprestasi sebagai karyawan BCA dalam kunjungan ke kampus untuk berinteraksi langsung dengan para mahasiswa. Selanjutnya, kami akan mencoba membahas tentang proses seleksi karyawan, di mana pada proses seleksi karyawan yang dilakukan oleh Bank BCA ini ada dua. Yang pertama, proses seleksi dilakukan mengacu kepada 4 instrumen, yaitu tes psikometri, simulasi, diskusi kelompok, dan wawancara. Yang kedua, melalui kampus hiring, yang merupakan mekanisme paling efektif yang dilakukan melalui presentasi dan juga seleksi langsung di kampus. Pembahasan mengenai work-life balance, di mana Bank BCA berusaha untuk melakukan kesinambungan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, seperti melaksanakan kegiatan olahraga bersama sebagai bagian dari inisiatif BCA, Sehat Bersama BCA, memberikan dukungan kepada karyawan wanita setelah cuti melahirkan. Dan yang ketiga adalah Bank BCA juga menyediakan fasilitas penitipan anak di beberapa kantor wilayah dan juga kepala kantor untuk membantu mengurangi tingkat stres pekerja yang memiliki anak. Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, ada beberapa permasalahan yang kami kemukakan dalam pembahasan tersebut. Dari permasalahan tersebut, BCA melakukan beberapa solusi. Pertama, melakukan proses kaderisasi karyawan dimulai dengan rekrutmen lulusan terbaik dari universitas terkemuka, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kedua, meminimalisir tingkat kegagalan dengan melakukan rekrutmen karyawan secara selektif. Ketiga, setiap karyawan wajib menghadiri minimal 1 hari pembelajaran per tahun. Keempat, BCA memiliki 2 program khusus, yaitu BDP dan AAO. Kelima, BCA menerapkan sistem remunerasi. Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang branding perusahaan BCA, tantangan ke depan. Selanjutnya, kami akan mencoba untuk memberikan contoh rekrutmen dalam dunia pendidikan. Sebagai salah satu contoh rekrutmen dalam dunia pendidikan, maka kami akan mencoba menjelaskan bagaimana proses rekrutmen tutor untuk tutorial online di universitas terbuka. Dalam beberapa tahun belakangan ini, universitas terbuka selalu melakukan penyelenggaraan tutorial online atau tuton di setiap semester. UT membuka kesempatan bagi dosen atau pengajar dan para praktisi untuk mendaftar menjadi calon tutor tutorial online universitas terbuka selama 1 semester. Proses pertama yang dilakukan adalah perencanaan sumber daya manusia. Dalam proses perekrutan tenaga kerja, dalam hal ini adalah untuk tutorial online, UT terlebih dahulu melakukan pengecekan mengenai jumlah dosen yang akan mengajar sebagai tutor UT. Selanjutnya, UT akan menetapkan standar kualifikasi bagi calon tutor yang akan lulus atau diterima sebagai tutor UT. Langkah selanjutnya adalah analisis pekerjaan, di mana di dalam analisis pekerjaan ini akan ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, deskripsi pekerjaan.
Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan, hal pertama yang akan dilakukan adalah deskripsi pekerjaan. Ada beberapa hal yang dideskripsikan oleh UT, di mana yang pertama adalah membuat video sapaan setiap minggunya sesuai dengan kurikulum yang sudah disediakan. Yang kedua, memeriksa jawaban diskusi setiap minggunya. Ketiga, memeriksa tugas pada pertemuan minggu ketiga, 5, dan 7. Keempat, aktif memberikan tanggapan pada jawaban untuk setiap diskusi dan tugas. Kelima, membuat laporan nilai akhir. Kelima poin ini adalah deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang tutor dalam tutorial online di universitas terbuka. Langkah selanjutnya adalah melakukan spesifikasi pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar dalam melakukan seleksi calon tutor tutorial online UT. Di antaranya, 1. Menetapkan persyaratan calon tutor, baik itu persyaratan secara umum ataupun persyaratan secara khusus. Yang kedua, untuk calon dosen minimal lulusan strata 2. Ketiga, bagi praktisi itu diperbolehkan tamatan strata 1. Yang keempat, berkas pendaftaran harus dilengkapi seperti foto, legalisir ijazah, transkrip nilai, KTP, dan lain-lain. Selanjutnya, atau yang kelima adalah menetapkan program studi dan juga keahlian yang memang dibutuhkan pada semester tersebut. Poin yang keenam, mekanisme perekrutan calon tutorial online harus dilakukan dan juga memenuhi standar yang sudah ditentukan, dan yang lain-lainnya yang dirasakan perlu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Universitas terbuka biasanya memberikan informasi lowongan pekerjaan mengenai tutorial online ini melalui web resmi dari universitas terbuka. Dan biasanya universitas terbuka juga melakukan kerjasama dengan beberapa institusi untuk merekrut dosen yang memang berkualitas sebagai calon tutor untuk tutorial online di universitas terbuka. Universitas terbuka melakukan 2 proses perekrutan bagi calon tutor tutorial online. Yang pertama adalah seleksi administrasi atau kelengkapan berkas. Yang kedua, seleksi pelatihan online calon tutor tutorial online UT. Berikut ini akan saya jelaskan secara terperinci. Selama masa pengumuman dibuka, maka calon tutor yang berminat akan melengkapi setiap berkas yang diminta dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti menyiapkan berkas pendaftaran dalam satu file dengan format PDF dan ukuran maksimal 3 MB yang terdiri dari CV, hasil scan KTP, hasil scan ijazah yang dilegalisir, dan hasil scan transkrip nilai. Dengan format nama file nik.pdf. Semua berkas tersebut akan dikirim ke link yang sudah disediakan. Dan calon tutor tutorial online UT harus melengkapi data yang beredar dalam link yang kedua, seperti nama lengkap, instansi, alamat rumah, nomor handphone, foto, nomor rekening, dan lain-lainnya. Bagi calon tutor yang lulus pada tahap seleksi berkas, maka akan diumumkan melalui email mereka masing-masing. Pengumuman tersebut akan meliputi surat keputusan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka, lampiran hasil seleksi,
panduan peserta pelatihan online calon tutor Tuton, dan jadwal pelaksanaan pelatihan calon tutor Tuton UT bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selama proses pelatihan, universitas terbuka menerapkan beberapa aturan agar memudahkan mereka dalam melaksanakan seleksi pada tahap ini. Seperti 1. Harus mengikuti pelatihan yang diadakan selama 1 minggu melalui link yang sudah disediakan. Kedua, aktif dalam memberikan tanggapan. 3. Peserta pelatihan memiliki latar belakang minimal S2 untuk dosen dan pendidikan minimal S1 bagi yang praktisi. Keempat, mempelajari materi pelatihan, mengerjakan dan mengunggah tugas, serta mengelola kelas mata kuliah sesuai dengan kelas simulasi. Dan yang kelima, atau yang terakhir adalah mengikuti webinar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tahap terakhir adalah pengumuman lulus sebagai tutor Tuton UT. Biasanya diumumkan melalui email yang sudah didaftarkan oleh calon tutor Tuton UT di awal, yang akan disertakan dengan surat keputusan pengumuman calon tutor Tuton dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka, dan daftar peserta yang lulus pelatihan online sebagai tutor untuk Tuton UT. Bagi peserta yang dinyatakan lulus, tahap selanjutnya dari proses perekrutan tutor tutorial online ini adalah menerima surat tugas melaksanakan Tuton untuk periode tersebut di fakultas dan mata kuliah yang sudah dipilih di awal. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Bapak Jumiatul Mulia, yang telah mempresentasikan tentang studi kasusnya. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperhatikan tentang materinya. Dan saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.